Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ilmu balaghah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tata bahasa Arab dengan judul Fi Bayani Ma'nal Fashohah, Ma'nal Balaghah wal Uslub. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani teman-teman semua membahas tentang apa itu fashohah, arti balaghah, dan apa yang dimaksud dengan uslub. Pembahasan ini dibagi ke dalam dua sub bahasan pokok. Al-Mabhasul Awal atau bahasan yang pertama yaitu Ma'nal Fashohah. Kita akan menjumpai dua kategori besar yang menjadi inti dari Ma'nal Fashohah. Yang pertama, Ta'riful Fashohah, dan yang kedua, Mahallul Fashohah. Sebelum memasuki terlalu dalam kepada pembahasan, apa sih itu fashohah? Kita bisa kenalan dengan fashohah melalui ta'rifnya atau pengertiannya. Nah, al-fashohah secara bahasa yaitu al-bayanu wal-zuhuru, yang berarti terang dan jelas. Sedangkan secara istilah berarti ibaratun anil alfadhil bayyinatul zahirati al-mutabadirati ilal fahmi wal ma'nusatil isti'mali bainal kutab wa syu'ara li makani husniha. Kata-kata yang jelas pengertiannya, mudah dipahami dan banyak berlaku di kalangan para penulis dan juga penyair karena keindahannya. Dapat juga ditambahkan dengan istilah lafal-lafal yang dirasa enak oleh pendengaran. Karenanya, sesuatu yang enak didengar adalah sesuatu yang indah atau fashohah. Sebaliknya, sesuatu yang tidak enak didengar adalah sesuatu yang tidak indah dan tidak fashohah. Selanjutnya, mahallul fashohah atau tempat-tempat penggunaan fashohah. Sebagian lain menyebutnya dengan unsur-unsur fashohah. Fashohah digunakan pada 3 tempat, yaitu fashohatul kalimah, fashohatul kalam, dan fashohatul mutakallim. Yuk kita bahas satu persatu. Fashohatul kalimah yaitu kata atau lafal yang fasih. Suatu kata bisa dinyatakan fasih apabila terhindar dari tanafurul huruf, al-ghorabah, dan mukhalafatul qiyas. Aduh, saya kok pusing, banyak sekali istilah baru yang belum saya ketahui. Santai teman, yuk pelan-pelan kita mempelajarinya. Tanafurul huruf ialah kata yang terdiri dari huruf-huruf yang sulit diucapkan dan tidak jelas kedengarannya karena dekat atau sama makhrajnya. Misal, berkata seorang penyair, taraktuha tar'al hu'hu'ung, aku membiarkannya makan rumput. Atau bunyi syair, khadairuhu mustazziratun ilal ula tadillul iqasu fi musanna wa mursali. Kepang rambutnya menjulang ke atas, terseliplah madari sisir hias saat diurai. Nah, kata yang tercetak kuning, keduanya tersusun dari huruf-huruf yang sulit diucapkan karena dekat atau sama makhrajnya. Al-hu'hu'ung, makhraj ain berada di tenggorokan bagian tengah, sedangkan kha berada di tenggorokan bagian atas. Artinya, kedua huruf tersebut sama-sama keluar dari halki atau tenggorokan. Mustazziratun, makhraj shin berada di tengah lidah bagian belakang, sedangkan zai di ujung lidah. Al-ghorabah ialah kosakata asing yang jarang didengar atau digunakan oleh para penulis dan penyair karena tidak jelas maknanya. Misal, seorang badui Arab yang jatuh dari kendaraannya dan dikerumuni orang banyak. Ia berkata, "Malakum takakatum katakakku ikum ala dhi jinnatin ifranki'u anni." Kenapa kalian berkumpul mengurumuni saya seakan kalian sedang mengurumuni orang gila saja? Pergilah kalian semua. Lafal takaka'a yang berarti kumpul dan ifrongko'a yang berarti pergi, kedua lafal tersebut tidak memiliki kejelasan makna sehingga menyebabkan pendengar seringkali kebingungan. Mukhalafatul qiyas ialah kata yang tidak mengikuti kaidah ilmu sharaf yang berlaku. Seperti contoh, Alhamdulillahil aliyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi lagi maha agung, yang esa maha kekal lagi maha permulaan. Lafal al-ajlali menurut kaidah ilmu syaraf yang benar adalah al-ajalli. Penggunaan fashohah yang kedua yaitu fashohatul kalam, kalimat yang fasih. Suatu kalimat dinyatakan fasih apabila terhindar dari tanafurul kalimah, dha'fut ta'lif, dan at-ta'qidu. Sebelum lanjut, saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk meneguk kopi yang sudah siap di meja masing-masing. Barangkali bisa menunda kantuk dan perasaan bosan kalian akan pembahasan kita kali ini. Tanafurul kalimah
ialah kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sulit diucapkan dan berat didengar karena hurufnya berdekatan secara makhraj atau karena terulang-ulangnya kata yang sama. Seperti kata penyair, karimun mata amdahu wal wara ma'ya wa idza ma lumtuhu wahdi. Dia itu mulia, kapan aku memuji orang lain ikut memuji. Namun ketika aku mencela, hanya aku sendirian yang melakukan itu, sementara orang lain tidak. Kesulitan terjadi pada kata amdahu, makhraj ha dan ha itu sama, ditambah lagi dengan 2 kali pengulangan. Dha'fut ta'lif, kalimat yang bertentangan dengan aturan-aturan di dalam ilmu nahwu yang digunakan oleh mayoritas ulama. Misal, berkata seorang penyair, jaza banuhu abal khilani an kimarin fahusni fi'alin kama yusja sinnimaru. Kata ganti atau dhamir pada lafal banuhu disebut sebelum lafal abal khilani yang semestinya disebut setelahnya. At-taqidu, kalimat yang maksudnya tidak jelas sehingga sulit dipahami secara lafal maupun makna. Ada 2 macam taqid, at-taqidu al-lafzi dan at-taqidu al-ma'nawi. Apa itu at-taqid al-lafzi? Yaitu kalimat yang lahirnya tidak dapat memberikan pengertian yang dimaksud karena lafal-lafalnya tidak tersusun sesuai susunan makna, seperti mendahulukan sesuatu yang mestinya diakhirkan atau sebaliknya, atau memisahkan kalimat yang mestinya tidak dipisahkan. Seperti contoh, jafakhtu wa hum la yajfakhuna bihamihim syamun 'alal hasabil agharri dalailu. Syair itu mestinya tersusun sebagai berikut. Jafakhat bihim syamun dalailu 'alal hasabil agharri wa hum la yajfakhuna biha. Telah membesarkan kepada mereka budi pekerti yang menunjukkan kebangsawanan yang cemerlang dan tinggi, tetapi mereka tidak merasa besar karenanya. Lantas, apa itu at-taqid al-ma'nawi? Yaitu susunan kalimat yang tidak jelas pengertiannya kecuali harus dipahami secara mendalam, seperti pemakaian bentuk majaz dan kinayah dengan menggunakan sifat-sifat yang jauh sehingga membutuhkan perantara, sedang qarinahnya tidak dapat menunjukkan pengertian yang dimaksud. Berkata penyair, saat lubu bu'dad dari angkum litaqrabu wa taskubu aina yadumu'u litajmuda. Aku mencari tempat yang jauh darimu sekalian, agar kamu kelak menjadi dekat denganku, dan kedua mataku mencucurkan air mata supaya menjadi keras atau senang. Setelah melalui sebuah proses pemikiran, syair di atas berpindah dari makna aslinya, keringnya air mata, menuju makna yang dimaksud adanya suatu kegembiraan. Penggunaan fashohah berikutnya, fashohatul mutakallim, yaitu pembicara yang fasih. Pembicara dikatakan fasih jika memiliki kecakapan dalam menyampaikan maksud hati dengan kata-kata yang fasih sesuai maksud dan tujuannya, semisal untuk memuji atau mencatat dan sebagainya. Sub bahasan pertama kita sudah selesai. Teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa ditulis dalam kolom komentar sebagai bahan diskusi bersama kita ya. Selanjutnya kita memasuki pada sub bahasan kedua, al-mabhasus tsani ma'nal balaghah wal uslub. Sebagaimana sub bahasan pertama terdahulu, kita akan menjumpai 2 kategori besar yang menjadi inti dari makna balaghah dan uslub. Yang pertama, fahmul balaghah wa istikhdamatuha, pengertian balaghah dan penggunaannya. Dan yang kedua, fahmul uslub wa anwa'uhu, pengertian uslub dan macam-macamnya. Mahiyal balaghah. Apa itu balaghah? Yuk kita langsung ke pengertiannya. Secara arti bahasa, balaghah berarti al-wusulu wal intihau, artinya sampai. Sedangkan secara istilah berarti ta'diyatul ma'nal jalil wadihan bi'ibaratin sahihatin fa sahihatun laha fin nafsi atharun halamun ma'a mula'amati kulli kalabin lil mawtinil ladzi yuqalu fihi wal ashkhasil ladzina yukhatabun. Mengemukakan isi hati yang indah dengan bahasa yang jelas, benar, fasih, atau melekat dalam hati dan sesuai dengan keadaan lawan. Sesuai dengan keadaan lawan bicara. Istikhdamatul balaghah. Penggunaan balaghah itu pertama, balaghatul kalam atau kalimat yang balik, dan kedua, balaghatul mutakallim atau pembicara yang balik. Suatu kalimat dinyatakan balik jika kalimat itu fasih dan sesuai dengan muqtadal hal atau persesuaian antara kata-kata yang dikemukakan dengan keadaan lawan bicara.
Sebagai contoh yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah 36 ayat 14. Inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami orang-orang yang diutus kepadamu. Ayat tersebut untuk menguatkan kebenaran utusan Allah setelah diingkari orang-orang kafir. Karenanya pada ayat itu dipakai alat taukid inna. Nah, sedangkan pembicara yang balik yaitu mempunyai kecakapan dalam mengemukakan maksud hatinya dengan kalimat yang balik sesuai tujuannya. Misalnya, orang-orang berteriak saat mereka melihat maling atau kebakaran dengan cukup berkata, "Maling, kebakaran." Kedua kata itu singkat, padat, dan jelas, sesuai dengan situasi yang menuntut tindakan cepat dan segera membutuhkan respons. Sekarang, tahukah kamu apa itu uslub? Dalam bahasa Inggris ada istilah stylistics. Di Jerman dikenal the stylistics. Di Prancis dinamai la stylistique. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut uslubiyah. Semua kata asing itu artinya jalan. Jalan atau cara mutakallim berbicara menggunakan kalimat. Ibnu Khaldun mengistilahkan al-uslub sebagai ungkapan tentang metode untuk menyusun kalimat. Dalam bahasa Indonesia, uslub lebih dikenal dengan ungkapan gaya bahasa, yaitu pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, baik berkaitan dengan sastra atau kebahasaan linguistik. Anwa'ul uslub atau macam-macam uslub ada 3. Pertama, uslub ilmiah, suatu uslub yang membutuhkan logika sehat dan pemikiran lurus. Kedua, uslub sastra, uslub yang mempunyai sifat paling nampak yaitu keindahannya berupa kuatnya imajinasi atau khayalan. Ketiga, uslub gaya atau retorika, yaitu uslub yang menonjolkan kekuatan makna dan lafal, menunjukkan kekuatan hujah dan dalil serta kekuatan akal wawasan. Nah, cukup sampai di sini dulu belajar kita kali ini ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan mudah sehingga banyak mendapatkan manfaat. Nashkurulakum syukran jazilan. Terima kasih atas segenap partisipasinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.